Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Selamat malam, bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Konghucu. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini uraian agama akan disampaikan oleh Wunse Rudi Gunawijaya. Hidup lebih bermanfaat dengan berkarya. Hanya kebajikan Tian berkenan, Wei Te Tung Tien. Tocin yang terkasih, Xie Tian Ceen. Hari ini kita bisa bertemu, ya mungkin dalam suasana yang berbeda. Ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit ya uraian agama yang mudah-mudahan nanti bisa membantu kita semua, bisa membantu diri kita sendiri, bisa bermanfaat untuk kita semua. Tocin yang terkasih, ya uraian agama yang saya mau sampaikan ini adalah tentang arti hidup. Ya, arti hidup. Ya, kita harus bersyukur. Karena kita sudah diberi penghidupan oleh Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Hidup bagi umat Konghucu adalah suatu anugerah yang Tien berikan kepada kita. Di dalam Kitab Bincu 1b ayat yang ke-7 dituliskan, di dalam kitab suci Suking tertulis, Tuhan Yang Maha Esa menurunkan manusia, ada yang dijadikan raja, ada yang dijadikan guru, dengan maksud dapat membantu pekerjaan Tuhan Yang Maha Tinggi menyintai segenap umat di 4 penjuru. Ya, Tocin yang terkasih, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan sudah diberikan tugasnya masing-masing. Ya, tujuannya apa? Untuk meringankan beban Tuhan sendiri, tugas-tugas Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan kita, ada yang sebagai raja, atau ada yang jadi guru, atau sebagai apapun. Kita sebagai manusia sudah diberikan tugas. Ya, Tuhan menciptakan kita manusia dengan tugasnya masing-masing. Tuhan sudah diberikan. Apa kita ini manusia sudah diberikan tugasnya? Di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama, ya, itu dituliskan firman Tien, Tuhan Yang Maha Esa itu dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Tocin, jadi Tuhan itu menciptakan manusia nggak begitu aja langsung diciptakan. Kita beruntung, kita bersyukur. Kita ini sebenarnya sudah dibekali oleh Tuhan yang dinamai itu dengan watak sejati. Apa itu watak sejati? Cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Jadi Tuhan tidak semata menciptakan manusia dengan begitu aja. Sudah membekali kita, manusia. Dan tujuan dari watak sejati itu, Tuhan menciptakan kita manusia dengan watak sejati, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk bekal kita kembali kepadanya. Dan apakah bisa langsung kita bisa kembali dengan begitu aja? Ada proses dalam kehidupan di dunia ini. Nah, prosesnya itulah dengan mengikuti watak sejati kita sebagai umat manusia. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Dan bagaimana proses mengikuti watak sejati itu? Ya, inilah yang disebut
menempuh jalan suci. Bagaimana caranya menempuh jalan suci? Itulah makanya Tuhan menciptakan agama melalui para nabinya. Ya, seharusnya kita sangat bersyukur ketika kita dilahirkan ke dunia ini dibekali dengan watak sejati, ya, untuk bekal kembali nanti kepadanya dengan proses menempuh jalan suci, dibekali juga dengan apa? Agama. Sebegitu mulianya Tuhan, sebegitu rasa sayangnya Tuhan kepada kita. Ya. Makanya kita ini semuanya harus selalu ingat dan selalu bersyukur kepadanya. Yang cuman ini yang selalu kita lupakan toh, Cin. Ya. Tapi Tuhan juga menciptakan kita ini, ya, dengan menguji kita loh. Kita ini sebenarnya diuji juga. Benarkah kita mengikuti jalan suci itu? Nah, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri? Kenapa sih Tuhan itu menciptakan berbagai agama di dunia ini? Tuhan menciptakan berbagai macam agama melalui para nabinya. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Apakah agama itu hanya untuk dipertentangkan? Apakah agama itu untuk direbutkan? Tocin yang terkasih, kembali di awal yang saya bilang bahwa firman Tuhan itulah dinamika watak sejati. Watak sejati manusia itu adalah cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Dengan kata lain, kita ini udah dibekali yang namanya cinta kasih. Dan juga semua agama itu pasti akan mengajarkan cinta kasih. Walaupun apa itu namanya, Konghucu, Ron, di Kristen, agape, di Buddha, meta, apapun namanya itu, tapi ujungnya ada cinta kasih. Kalau kita memang benar-benar memahami dan mengimani agama kita itu sendiri, agama kita sendiri, tentu tidak akan terjadi pertentangan di antara sesama umat beragama. Karena apa? Ya, ada cinta kasih itu. Sesungguhnya Tuhan menciptakan berbagai macam agama di dunia ini adalah sebagai untuk perjudian, untuk menguji kita sebagai umat manusia. Ketika kita dilahirkan, dibekali dengan watak sejati, dibekali dengan agama, benar nggak kita itu mengimani agama yang kita anut? Benar nggak kita benar-benar mengimani, mengikuti semua ajaran agama kita sendiri? Benar nggak kita mengikuti semua, ya, firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci? Ya, benar nggak kita gitu? Dengan contoh mudah, cuma satu itulah, mengikuti yang namanya cinta kasih itu. Ya. Kalau kita semua umat beragama benar-benar mengimaninya dan mengikuti ajaran agama kita yang di dalamnya ada cinta kasih itu, tentunya tidak akan ada lagi yang namanya pertentangan. Tidak ada lagi persaingan antar umat beragama. Karena apa? Karena ada kita satu, kita ada ciptaan Tuhan. Cuma menang dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam agama. Itu adalah salah satu ujian kita sebagai umat manusia dengan agamanya masing-masing. Walaupun kita atau bermacam agama, berbeda dengan cara peribadatan kita, kalau namanya kita mengimani agama kita,
yang namanya ada cinta kasih, kasih sayang. Nggak ada lagi pertentangan. Contoh yang mudah aja. Ketika kita naik motor atau berjalan, tiba-tiba di samping kita ada yang jatuh. Saya yakin hati nurani kita akan bergerak, akan membantu orang itu. Itulah cinta kasih kita. Tanpa melihat dari suku apa, dari agama apa. Saya yakin, ya, di dalam hati kita itu tergerak untuk membantunya, untuk menolongnya. Itulah watak sejati manusia yang tidak bisa dipungkiri. Sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Cuman sayang sekali Tocin, sifat manusia yang egois, yang sangat mempengaruhi, yang bisa, ya, yang namanya itu cinta kasih bisa menjadi. Ketika kita melihat orang jatuh, walaupun hati kita bergerak, tapi karena egoisnya kita itulah, ya, wah, enggak usah tolong lah, itulah egoisnya kita. Jadi untuk apa? Ya. Tuhan sudah membekali kita dengan yang namanya watak sejati, bagaimana cara bentuk jalan suci dengan melalui ajaran agamanya. Tapi kadang-kadang egois kita lah sebagai umat manusia yang lebih berperan. Padahal Tuhan telah memberikan kita kehidupan ini adalah suatu anugerah yang sangat-sangat terindah bagi kita. Ya, kehidupan adalah suatu anugerah. Ya, kehidupan itu suatu berkah bagi kita umat manusia. Cuma bagaimana berkah itu bisa benar-benar menjadi terwujudan, itu adalah tergantung diri kita sendiri. Bukan orang lain, diri kita. Ya. Janganlah menjadikan kehidupan itu sebagai beban. Tapi jadikanlah kehidupan itu suatu anugerah yang harus kita nikmatin, yang harus kita laksanakan. Dan anugerah inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Sang Pencipta. Itulah anugerah yang terbesar. Ketika kita bisa peitien manunggal kembali kepada Sang Pencipta. Itulah sungguh anugerah kita yang sesungguhnya yang terbesar. Dan prosesnya itu ada di dalam kehidupan dunia ini. Itu pun semua untuk anugerah. Ya. Dan kita harus menikmati dan kita harus melaksanakannya. Sekali lagi, jangan kehidupan itu menjadi beban. Tapi jadikanlah kehidupan itu suatu anugerah bekal kita. Tocin yang terkasih, seperti yang terjadi saat ini, ya, selama pandemi COVID-19, ya, kita harus untuk selalu tinggal di rumah, stay at home, ya. Dan seolah-olah ketika kita berada di rumah tidak boleh kemana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan menganugerahkan kita multi talenta, membekali kita dengan kemampuan-kemampuan. Ya cuman masalahnya kadang-kadang kita sendiri melupakan diri kita sendiri. Sebenarnya kita mempunyai talenta, mempunyai kemampuan yang harus kita kembangkan. Justru pada saat stay at home ini, kembalilah kita bisa merenung. Kembalilah kita bisa menintrospeksi diri kita sendiri. Kembali kita melihat diri kita sendiri ke dalam. Karena banyak kesempatan pada saat stay at home itu. Ya. Untuk melihat siapakah diri kita sesungguhnya di dunia. Apakah kemampuan kita ini. Justru itulah pada saat Anda begini, Tuhan telah
memberi kesempatan ya kepada kita umat manusia untuk kembali berpikir, untuk kembali mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, dengan stay at home berarti kita kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kembali kita berpikir, kembali kita lihat, siapakah diri kita sesungguhnya? Kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia? Itu ada sebagai kesempatan. Ya mungkin karena kalau pada saat seperti biasa itu kita selalu disibukkan kerja, mencari uang, dikejar-kejar dengan uang. Nah, bagaimana kita menjadi, keinginan kita untuk menjadi kaya atau segala macam. Tapi pada saat kesempatan pandemik ini justru bisa kita manfaatkan untuk melihat diri kita ini yang sesungguhnya, para tocin. Diri kita yang sesungguhnya. Siapa sih saya? Apa sih yang bisa saya lakukan? Tuhan memberikan apa sih kepada kita? Ya. Karena selama ini ketika terjadi stay at home, yang ada berkeluh-keluh, mengeluh. Karena apa? Kita hanya selalu mengharapkan sesuatu tanpa kita berusaha sesuatu. Apalagi saat ini yang selalu bantuan dan pemerintah segala macam, nggak kerja, nggak bisa kerja, nggak bisa mencari uang, nggak bisa cari nafkah. Yang dipikirkan hanya seperti itu, tapi tidak pernah memikirkan kepada diri kita sendiri. Ya. Tuhan sekali lagi Tuhan memberikan kita kemampuan. Inilah yang harus kita gali, inilah yang harus kita kembangkan pada saat stay at home ini. Kita kaji lagi diri kita. Banyak. Kita bisa menulis tak? Atau membuat lagu, atau apa. Sudah banyak sekali kesempatan. Cuman, ya itulah. Kita hanya terbiasa untuk selalu untuk diberi dan beri. Tanpa kita berusaha untuk menggali kemampuan diri kita yang ada di dalam diri kita. Cobalah kita kembali kepada Sang Pencipta. Mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Itulah kesempatan yang harus kita manfaatkan. Buatlah diri kita ini berguna untuk orang lain. Buatlah diri kita ini bisa membantu orang lain. Ya. Kita ini manusia. Ya. Makhluk sosial. Ya. Jadi kita yang berusaha agar kita ini bisa berguna untuk orang lain, bisa berguna untuk orang. Dan Konghucu sendiri kan, Nabi Konghucu sendiri mengatakan, ya, sabdanya, ajaranku cuma satu, tapi menembusi semuanya. Apa itu? Chongsu, Satya, dan Tapasya. Tidak sempurnanya ibadah kita. Setiap hari kita sembahyang dari pagi sore sampai malam, pagi sore selalu sembahyang kepada Tuhan. Belum sempurna tanpa adanya Tapasya, tenggang rasa kepada sama manusia. Tidak sempurnanya ibadah kita, tiap hari kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada sama manusia, tapi kita lupa akan Tuhan. Ya. Ibadah kita itu baru sempurna ketika ingat satya kita kepada Tuhan dan Tapasya kepada sama manusia. Inilah baru yang namain hidup kita ini bisa berguna untuk manusia. Bisa berguna kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa berguna pada sama manusia. Itulah kehidupan umat Konghucu. Kalau ada istilah, jangan menjadi seperti lumut di atas genting. Ada tidak menambah, enggak ada tidak ngurangin. Buat apa hidup seperti itu? Enggak berguna. Ngapain hidup seperti itu? Kalau seperti lumut, ada nggak nambah, nggak ada juga ngurangin.
inilah Tocin. Ya. Ketika kita stay at home, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah kesempatan kita untuk melihat, introspeksi kepada diri kita sendiri. Siapa sesungguhnya kita sebenarnya? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemampuan apa, talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, mungkin yang selama ini kita lupakan karena kesibukan kita sehari-hari. Jadikan inilah kesempatan untuk membina diri kita sendiri. Membuat diri kita berguna untuk orang lain. Jangan seperti lumut yang ada di atas genting. Marilah Tocin. Kepada umat-umat Konghucu, marilah kita bangkit, kita bersama-sama berguna untuk bangsa, negara, masyarakat, dan agama kita sendiri. Jangan menjadikan umat Konghucu yang hanya mengeluh, dan mengeluh. Justru kita harus menciptakan, memperbaiki, mengembangkan. Dan harus yakin kita bisa. Ya. Dan kitab juga dikatakan, kalau orang 1 kali, kita 10 kali. Kalau orang 10 kali, kita 100 kali. Kalau orang 100 kali, kita 1000 kali. Yang penting niat dan kemauan diri kita sendiri. Cuma kebanyakan dari umat kita ini hanya selalu menyembunyikan. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak mampu apa-apa. Ya. Orang itu mah hebat, tapi saya nggak bisa apa-apa. Kebanyakan umat kita seperti itu. Janganlah manusia seperti itu, jangan. Yakin kepada kita ini bahwa kita ini masih diberikan kehidupan, diberikan berkah sama Tuhan, diberikan kemampuan sama Tuhan, yang itu yang harus kita keluarkan. Ya. Banyak juga. Banyak kan umat kita hanya sebagai komentator, bisa bicara orang. Seperti harusnya kan begini, tapi begitu diajak kerja nggak mau. Buat apa hidup kayak begitu? Hidup itu harus menghasilkan. Minimal harus mempunyai buah karya nyata. Ya. Terutama untuk agama kita sendiri nih, Tocin. Ya. Ini. Ya. Makanya sekali lagi Tocin yang terkasih, marilah kita bangkit, kita bersama-sama, kita tunjukkan bahwa kita ini bisa loh. Jangan belum apa-apa, udah mengeluh. Belum apa-apa, udah ngaku nggak bisa. Belum mencoba. Ya. Tapi ngasih saran kepada orang, harus begini. Begitu diajak, aduh maaf nggak sempet. Marilah kita bersama-sama, kita bangkit. Ya, jadikan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu anugerah kehidupan ini benar-benar bermanfaat, benar-benar menjadi anugerah yang sesungguhnya, menjadi berkah yang sesungguhnya untuk kita. Sehingga ketika kita berpulang pun kita tidak bertunduk malu. Kita ya seperti yang disabdakan dalam kitab suci kita, pagi hari mendengar jalan suci, sore hari pun berpulang pun ikhlas. Ya, karena kita sudah berbuat sesuatu, kita bisa membantu sesuatu kepada sama manusia, memberikan sesuatu ke agama kita, negara, bangsa, walaupun kecil. Ketika berpulanglah dengan tersenyum. Karena apa? Karena kita tidak seperti lumut di atas genting. Ada tidak menambah, tidak berkurang. Ketika kita berpulang, orang akan terkenal kepada kita. Ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk umat manusia.
Terima kasih Tocin. Wei Te Tung Tian. Tadi sudah kita saksikan uraian agama yang disampaikan oleh Wunse Rudi Gunawijaya, bahwa setiap orang harus bermanfaat untuk orang lain, memanfaatkan segala yang ada untuk berkarya, dan membawa kebaikan untuk orang lain. Mari kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga keluarga. Patuhi aturan pemerintah agar kita dan orang di sekitar kita dapat tetap sehat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Subscribe channel Belajar Konghucu agar Anda dapat menyaksikan tayangan berikutnya. Selamat malam, Wei Te Tung Tian.